Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Rita Rosiana selaku dosen pengampu mata kuliah riset keuangan syariah dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini nama saya Umar akan mempresentasikan mengenai hasil proposal penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan Harga Minyak Dunia terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Langsung saja ke bab 1. Latar belakang masalah. Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi yang saat ini memiliki perkembangan sangat pesat. Pasar modal adalah pasar berbagai macam instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam wujud hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, otoritas negara, ataupun perusahaan swasta. Keberadaan pasar modal suatu negara memiliki kontribusi penting sebagai penggerak roda perekonomian nasional. Fungsi pasar modal ialah memberikan kemudahan bagi perusahaan dan penawar umum untuk mendapatkan dana, serta mengalokasikan dana bagi investor dengan harapan mendapatkan profit atau bagi hasil atas dana yang telah dialokasikannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 13 mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal secara umum dapat diartikan sebagai pasar yang memperjualbelikan lembaran surat berharga seperti obligasi, saham, reksadana, dan lain-lain. Namun keberadaan instrumen keuangan pasar modal tidak begitu familiar bagi umat Islam di Indonesia. Istilah pasar modal yang terlintas di benak kebanyakan orang adalah nama-nama saham dan surat berharga, sehingga pasar modal sering diartikan sebagai aktivitas spekulasi dan perjudian. Sehingga umat Islam di Indonesia tidak banyak memanfaatkan peluang bisnis pasar modal sebagai sebuah instrumen keuangan dan hanya memilih lembaga keuangan seperti perbankan dan asuransi sebagai instrumen keuangan. Hal tersebutlah memicu kehadiran pasar modal syariah di Indonesia. Kemunculan pasar modal syariah di Indonesia dilatar belakangi oleh PT Dana Reksa Investment Management dengan diterbitkannya reksadana syariah pada tanggal 3 Juli 1997. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management mendirikan Jakarta Islamic Index dengan tujuan didirikan Jakarta Islamic Index atau JII untuk memudahkan investor yang ingin menanamkan dananya dengan prinsip syariah. Dengan adanya JII, maka investor dapat memilih saham-saham yang dijadikan sebagai sarana investasi sesuai dengan prinsip syariah. Untuk memperluas perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, pada tanggal 18 April 2000, Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI mengeluarkan fatwa mengenai pasar modal, yaitu nomor 20/DSN-MUI-Romawi 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Kemudian, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah, yakni PT Indosat Tbk pada tahun Oktober 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama yang menggunakan akad mudharabah. Pasar modal terus mengalami kemajuan. Pasar modal syariah dapat memberikan keuntungan dan juga kemaslahatan bagi investor dan emiten. Bagi investor, salah satu keuntungannya adalah bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan tempat mereka berinvestasi dan berhak memberikan saran atau bahkan memutuskan kebijakan perusahaan ke depan berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki. Bagi emiten, pasar modal syariah sebagai sumber pendanaan yang baik karena mereka tidak wajib mengembalikan dana tersebut. Investasi pada pasar modal syariah saat ini menjadi fokus bagi investor yang ingin menginvestasikan dananya pada sektor keuangan syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan melalui keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-4-D-04-2020 tentang yang tercatat sampai tahun 2020 terdapat 457 perusahaan yang terdaftar dalam efek syariah. Pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan, di mana JII dirasa kurang untuk menampung semakin banyaknya saham syariah yang tercatat di daftar efek syariah, mengingat JII hanya mencatat 30 saham yang terbesar. Atas dasar itulah maka dibentuk ISI
untuk menampung seluruh saham yang tercatat di BEI dan terdaftar dalam daftar efek syariah. Lahirnya ISI yang diterbitkan oleh BAPEPM, Strip LK, dan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI pada tanggal 12 Mei 2011 membuat laju perkembangan pasar modal syariah semakin pesat. ISI merupakan indeks saham syariah yang terdiri dari seluruh saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia yang bergabung pada daftar efek syariah. Keberadaan pasar modal di Indonesia menjadi roda penggerak perekonomian nasional. Bukti konkretnya, banyak perusahaan serta industri-industri yang menggunakan pasar modal sebagai tempat untuk menyerap dana investasi, sebagai sarana tempat untuk memperkuat posisi keuangannya. Salah satu instrumen pasar modal yang memikat bagi investor dan menjadi sasaran investasi adalah saham. Peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan makro diharapkan dapat mendorong roda pergerakan yang positif di pasar modal. Nah, berikut ini ada grafik gambar perkembangan indeks saham syariah Indonesia. Nah, jadi pada gambar ini ISI ini mengalami fluktuatif. Nah, jika disimpulkan berdasarkan data di atas, terdapat fenomena yang menarik, yaitu pada tahun 2019 sampai dengan 2020, di mana ISI mengalami penurunan yang sangat signifikan. Akan tetapi, pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dan kemudian mengalami penurunan kembali, mengalami fluktuatif, di tahun 2017 sampai dengan 2019. Nah, selanjutnya dilihat dari perkembangan ISI yang mengalami fluktuasi, tentu hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Tandelin, fluktuasi yang terjadi di pasar modal yang terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel makro. Nah, perubahan yang terjadi pada faktor makroekonomi seperti inflasi, JUB, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, SBIS, dan harga minyak dunia akan direaksi oleh pasar modal, sehingga faktor tersebut berpotensi untuk mengetahui terbentuknya harga saham. Nah, yang variabel pertama itu ada inflasi. Ini grafik inflasi bisa dilihat. Nah, inflasi ini pada 2016 ke 2017 itu naik, kemudian dari 2017 ke 2020 itu cenderung mengalami penurunan. Selanjutnya untuk variabel selanjutnya itu ada JOB. Ini saya singkat ya karena waktunya terbatas. JOB adalah salah satu indikator dari variabel makroekonomi yang dapat mempengaruhi harga saham. Jumlah uang beredar akan mempengaruhi fluktuasi harga saham. Ketika JOB meningkat, tren yang terjadi ialah orang-orang akan berinvestasi di saham karena mereka akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Nah, tabelnya dari 2016 sampai 2020 ini cenderung mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya itu variabel suku bunga SBI. Tingkat suku bunga tabungan yang tinggi dapat menarik minat investor untuk mengalihkan dananya ke tabungan. Investor yang mengalihkan dananya ke tabungan akan menyebabkan penurunan terhadap indeks harga saham. Bisa dilihat ya untuk gambarnya atau grafiknya. Nah, dari 2016 ke 2017 ini turun, kemudian dari 2017 ke 2016 ini naik, kemudian 2018 sampai dengan 2020 ini cenderung mengalami penurunan. Nah, selanjutnya nilai tukar. Nilai tukar rupiah juga memiliki peran terhadap indeks saham di pasar modal Indonesia. Kestabilan pergerakan nilai tukar rupiah ini sangat berarti bagi industri atau perusahaan yang aktif dalam aktivitas ekspor dan impor yang tidak bisa terlepas dari pemakaian mata uang asing, ialah dolar Amerika Serikat sebagai mata uang asing yang sering dipergunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Berikut gambar atau grafik nilai tukar rupiah. Ini mengalami fluktuatif ya. Selanjutnya itu variabel tingkat imbalance BIS. Tingkat imbalance BIS juga memiliki peranan terhadap harga saham di pasar modal syariah. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 10/11/PBI/2008, BIS merupakan zat berharga bersumber pada prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
berikut adalah grafik dari SBIS. Nah, dari 2016 ke 2020 ini cenderung mengalami fluktuatif. Dari 2016 ke 2018 ini mengalami fluktuatif. Kemudian dari 2018 ke 2020 cenderung mengalami penurunan. Ketika ada kenaikan tingkat imbalansi bis, maka pendapatan saham akan cenderung menurun. Jika tingkat imbalansi bis mengalami peningkatan, maka suku bunga simpanan juga meningkat, sehingga investor lebih tertarik mengalihkan dananya ke pasar uang daripada berinvestasi di pasar saham. Oke, variabel selanjutnya itu ada minyak dunia. Minyak bumi merupakan faktor produksi yang penting untuk menggerakkan perekonomian dunia karena merupakan faktor vital dalam proses produksi industri, terutama untuk menggerakkan mesin yang berproduksi dengan listrik dan juga transportasi. Nah, untuk harga minyak dunia ini menggunakan WTI karena acuan harga minyak dunia. Nah, untuk per 2020 ini per barelnya itu 159 liter jenis WTI. Berikut adalah gambar grafik dari harga minyak dunia. Ini berfluktuatif. Oke, jadi untuk permasalahan dalam penelitian ini ada 6. Yang pertama, inflasi meningkat, namun indeks saham syariah Indonesia juga meningkat pada tahun 2017 dan inflasi menurun, diikuti indeks saham syariah Indonesia juga mengalami penurunan. Jika lihat teori, inflasi ini memiliki pengaruh yang berlawanan. Ketika inflasinya turun, otomatis orang-orang yang akan berinvestasi di saham naik dan sebaliknya. Nah, JUB yang meningkat namun indeks saham syariah menurun. Seharusnya ini JUB dan isi ini jika lihat teori maka hubungannya itu searah. Nah, suku bunga SBI yang menurun namun indeks saham syariah Indonesia menurun pada tahun 2020. Nah, harusnya hubungannya ini berbanding terbalik. Nilai tukar rupiah yang meningkat dan indeks saham syariah Indonesia juga meningkat pada tahun 2017. Nilai tukar rupiah yang menurun dan indeks saham syariah juga menurun pada tahun 2020. Nah, seharusnya ini kebalikannya. Sertifikat Bank Indonesia yang menurun, SBIS yang menurun, dan indeks saham syariah juga menurun. Seharusnya ini memiliki hubungan positif. Jika SBIS naik, maka isi juga akan naik. Harga minyak dunia yang mengalami penurunan signifikan pada 2018 dan indeks saham syariah juga menurun namun tidak signifikan. Seharusnya jika lihat teori harga minyak dunia yang naiknya signifikan, maka isi juga akan mengalami kenaikan signifikan. Terus terdapat research gap antara hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lainnya, yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan mengenai pengaruh inflasi, JUB, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan harga minyak dunia terhadap isi. Sucining, Tias, dan Khoiroh menyebutkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks saham syariah. Hasil yang sama ditunjukkan Wahyuningrum, Harif dan Natsir, Ai Mustafa dan Herianingrum, juga Sari dan Latif. Sedangkan penelitian Sukmajati Astuti menyatakan inflasi berpengaruh positif dan signifikan. Namun untuk hasil penelitian Rahmawati Laila, inflasi ini dia menemukan inflasi tidak berpengaruh terhadap isi. Juga sama dengan penelitian Ardana, Listriani, dan Setiani menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap isi. Kemudian variabel JUB berdasarkan penelitian Anik, Istiqomah, dan Latif dalam penelitiannya menyatakan bahwa JUB ini berpengaruh positif. Namun tidak sejalan dengan penelitian Asidik dan Setiawan, Juhri, dan Sundaryanti yang menyatakan bahwa JUB ini tidak memiliki pengaruh terhadap isi. Suku bunga SBI dari hasil penelitian Putra menyatakan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap isi. Didukung juga oleh penelitian Harif dan Nasir, Agestiani, dan Susanto. Namun penelitian Rahmawati dan Laila, Asidik dan Setiawan, dan Salim dan kawan-kawan menyatakan suku bunga SBI tidak berpengaruh terhadap isi.
Nilai tukar rupiah dari hasil penelitian Suchining Tias dan Khoirah dalam penelitiannya menyebutkan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan. Juga penelitian Asidik dan Setiawan Ardana dan Ardana Wahyuningrum Paramita juga mengatakan hal yang sama. Namun tidak sejalan dengan penelitian Rahmawati Baini yang menyatakan nilai tukar tidak memiliki pengaruh terhadap isi. Nah, kemudian variabel sebis berdasarkan penelitian Wahyuningrum dan Arif menyatakan dalam penelitiannya bahwa sebis ini berpengaruh positif, namun tidak sejalan dengan penelitian Suchining Tias dan Khoirah dan Listriani yang menyatakan bahwa sebis ini tidak memiliki pengaruh terhadap isi. Harga minyak dunia dari hasil penelitian Arif Nasir menyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap isi. Didukung juga oleh penelitian Sukmajati dan Hastuti, Salim, Melisan dan Kusuma, namun tidak sesuai dengan penelitian Suchining Tias dan Khoirah, Putri dan Rizal yang mengatakan bahwa minyak dunia ini tidak berpengaruh terhadap harga minyak dunia ini tidak berpengaruh terhadap isi. Selanjutnya penelitian ini mengacu pada penelitian Suchining Tias dan Khoirah yang berjudul Analisis Dampak Variabel Ekonomi Makro terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia dengan variabel independen Indeks Saham Syariah Indonesia, sedangkan variabel dependennya terdiri dari inflasi, nilai tukar rupiah atau IDR per USD, sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan harga minyak dunia. Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian Suchining Tias dan Khoirah. Penelitian ini memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, mulai dari variabel, objek penelitian, lebih banyak, dan data yang diambil juga dalam kurun waktu yang berbeda, dan juga menggunakan data terbaru, sehingga hasil yang didapat akan menggambarkan situasi perkembangan isi saat ini. Rumusan masalah, saya ingin menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap isi. Kedua, apakah ada pengaruh JOB terhadap isi, dan selanjutnya. Tujuan penelitian untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh terhadap inflasi terhadap isi dan sama terhadap variabel-variabel lainnya juga. Jadi untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini kegunaan penelitian bagi penulis, bagi mahasiswa, bagi pemerintah, bagi investor, dan bagi perusahaan. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Yang pertama, isi. Isi merupakan salah satu indeks pasar modal berbasis syariah di Bursa Efek Indonesia yang didirikan oleh Bapepam LK sebagai regulator yang berwenang dan bekerja sama dengan DSN MUI. Indeks Saham Syariah Indonesia dirilis pada 12 Mei 2011. Isi merupakan salah satu indikator kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen isi adalah seluruh saham yang tercatat di BEI yang termasuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Artinya BEI tidak memilih saham syariah mana saja yang termasuk ke dalam isi. Seluruh saham syariah yang akan dipilih kembali sebanyak 2 kali setahun, yaitu pada bulan Mei dan November, sesuai dengan review daftar efek syariah. Karenanya dalam setiap periode seleksi selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk dalam konstituen isi. Metode perhitungan isi mengikuti metode perhitungan indeks saham BI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang kapitalisasi pasar isi dihitung berdasarkan bulan Desember 2007. Inflasi. Tandalilin menyebutkan inflasi merupakan tren kenaikan harga suatu produk secara menyeluruh sehingga terjadi penurunan daya beli uang. Nah, sedangkan menurut Sukirno menjelaskan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang berbeda dalam berbagai hal ekonomi. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di Word karena waktu ini terbatas. Kemudian JOB. Sukirno mendefinisikan uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan.
Nah, untuk pengertian GOB sendiri, uang beredar merupakan kewajiban sistem moneter, bank sentral, bank umum, dan BPR kepada swasta domestik, tidak termasuk pemerintah pusat dan non-penduduk. Beberapa kewajiban dalam jumlah uang beredar antara lain uang kartal yang dipegang oleh masyarakat, tidak termasuk bank umum dan BPR, giro, quasi currency yang dimiliki oleh swasta domestik atau swasta lokal, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter milik swasta domestik dengan sisa jangka waktu maksimal 1 tahun. Nah, pengertian nilai tukar rupiah. Karim mendefinisikan nilai tukar untuk atau kursus mata uang sebagai catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar mempresentasikan tingkat harga pertukaran dari suatu mata uang yang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi. Menurut Sukirno, kurs valuta asing adalah perbandingan nilai suatu mata uang asing, misalnya US dollar, dengan nilai mata uang domestik, misalnya rupiah atau IDR. Nilai tukar mata uang adalah rasio nilai dari dua mata uang yang berbeda atau disebut kurs. Oke, selanjutnya itu ada SBIS. Pengertian SBIS, menurut peraturan Bank Indonesia nomor 10/11/PBI/2008, SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 63/DSN/MUI/Romawi 12/2007 menyatakan bahwa SBIS adalah surat berharga dalam mata uang rupiah dan diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk kontrak hutang jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Dalam penerbitan instrumen SBIS, Bank Indonesia menggunakan skema akad jualah. Menurut fatwa DSN MUI nomor 62/DSN/MUI/Romawi 12/2007, jualah adalah janji atau komitmen memberikan imbalan tertentu atas pencapaian pekerjaan yang ditentukan. Oke, selanjutnya itu harga minyak dunia. Minyak bumi merupakan bahan tambang dan membutuhkan pengolahan khusus sebelum digunakan. Minyak mentah diproses melalui pemurnian dan memiliki banyak varian. Karena proses produksinya rumit dan tidak semua negara memiliki sumber minyak, minyak merupakan barang yang sangat berharga. Pengolahan minyak juga melibatkan kebijakan politik tingkat tinggi. Menurut Salim et al., harga minyak mentah dunia diukur dengan harga spot pasar minyak dunia. Umumnya, harga minyak dunia digunakan menjadi standar dunia adalah WTI. Oke, nah pengembangan hipotesis. Menurut Tandelin, inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang diinvestasikan. Oleh karenanya, inflasi juga bisa disebut sebagai resiko daya beli. Jika inflasi mengalami peningkatan, investor biasanya menuntut biaya tambahan premium inflasi untuk mengkompensasi penurunan daya beli yang dialaminya. Oke, jadi untuk penelitian Sucininktyas dan Khoiro menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap isi. Juga penelitian dilakukan oleh Wahyuningrum, Harif, Natsir, dan Ai Mustafa dan Hereningrum mengatakan hal yang sama. Nah, tidak sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Laila Ardana dan Listriani menyatakan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap isi. Adanya tingkat inflasi yang sangat tinggi akan berdampak sangat besar terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti investasi dan harga saham. Semakin tinggi tingkat investasi, berarti tingkat harga saham sebuah perusahaan telah mengalami penurunan. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan tingkat konsumsi menjadi turun karena harga komoditas telah naik, tetapi tidak diiringi kenaikan gaji karyawan. Kondisi seperti ini bukan merupakan kondisi yang potensial bagi investor, sehingga calon investor lebih memilih menyimpan dananya di perbankan dalam bentuk deposito. Nah, berdasarkan deskripsi di atas, maka hipotesis pertama, terdapat pengaruh inflasi terhadap isi. Terus pengaruh jumlah uang beredar terhadap isi.
Berdasarkan penelitian Anik, Istiqomah, dan Latif, dalam penelitiannya mengatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif signifikan, namun tidak sesuai dengan penelitian Asidik, Setiawan, Juhri, dan Sundaryati yang mengatakan bahwa jumlah uang beredar ini tidak memiliki pengaruh terhadap isi. Peningkatan jumlah uang beredar akan mendorong perusahaan untuk memperoleh lebih banyak sumber pembiayaan. Semakin banyak pembiayaan, perusahaan dapat mengembangkan usahanya lebih luas lagi, yang artinya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan akan menarik perhatian investor, sehingga calon investor melirik saham perusahaan tersebut. Hal ini akan berdampak positif pada harga saham. Nah, hipotesis H2 ini terdapat pengaruh JUB terhadap isi. Pengaruh suku bunga SBI terhadap indeks saham syariah Indonesia. Dalam penelitian dilakukan oleh Putra menyatakan bahwa SBI berpengaruh negatif dan signifikan. Juga hal yang sama oleh penelitiannya Natsir, Agestiani, dan Sutanto. Namun berbanding terbalik dengan penelitian Rahmawati dan Laila. Asidik dan Setiawan menyatakan suku bunga SBI tidak berpengaruh terhadap isi. Suku bunga adalah suatu daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya dalam bentuk deposito atau SBI, sehingga investasi pada saham akan tersaingi. Nah, berdasarkan deskripsi di atas, H3 atau hipotesisnya yaitu terdapat pengaruh suku bunga SBI terhadap isi. Pengaruh nilai tukar terhadap isi. Berdasarkan penelitian Sucinang Tias, nilai tukar ini berpengaruh negatif signifikan terhadap isi. Juga didukung oleh penelitian Asidik, Setiawan, Ardana, Wahyuningrum, dan Paramita yang menyatakan hal yang sama. Sedangkan penelitian dilakukan oleh Setiani, Rahmawati, dan Baini menyatakan bahwa nilai tukar ini tidak memiliki pengaruh terhadap isi. Kestabilan pergerakan nilai tukar menjadi sangat penting, terlebih bagi perusahaan yang aktif dalam kegiatan ekspor-impor, yang tidak terlepas dari penggunaan uang asing sebagai alat transaksi atau mata uang yang sering digunakan dalam perdagangan. Untuk H4-nya ini terdapat pengaruh terdapat pengaruh SBI, suku bunga SBI terhadap isi. Selanjutnya pengaruh SBIS terhadap isi. Wahyuningrum 2016, Arif 2018 menyatakan dalam penelitiannya SBIS ini berpengaruh positif signifikan, namun tidak sesuai dengan penelitian Sucinang Tias, Khairah, dan Listriani 2017 menyatakan bahwa SBIS ini tidak memiliki pengaruh terhadap isi. Jika sertifikat Bank Indonesia Syariah mengalami kenaikan, maka akan terjadi kenaikan indeks saham syariah Indonesia, di mana ketika tingkat imbas SBIS tinggi akan menyebabkan meningkatnya investasi di pasar modal syariah. Berdasarkan deskripsi di atas, hipotesis kelima terdapat pengaruh SBIS terhadap isi. Pengaruh harga minyak dunia terhadap isi. Harif dan Nasir menyatakan bahwa harga minyak dunia berpengaruh positif signifikan terhadap isi. Sejalan dengan penelitian Sukmajati dan Hastuti, Salim, Melisan, dan Kesuma, namun tidak sesuai dengan penelitian Sucinang Tias dan Khairah. Putri Rizal yang menyatakan harga minyak dunia tidak memiliki pengaruh terhadap isi. Kenaikan harga minyak dunia adalah kabar baik bagi investor di pasar modal. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap kenaikan saham. Kenaikan harga minyak akan berdampak pada harga komoditas minyak dan pertambangan lainnya. Nah, untuk hipotesis ke-6 ini terdapat pengaruh harga minyak dunia terhadap isi. Ini berikut ini adalah penelitian terdahulu. Bisa dilihat teman-teman. Nah, berikut ini untuk rangka pemikiran teoritis. Jadi untuk variabel independen ini memiliki hubungan terhadap variabel inflasi memiliki hubungan inflasi berpengaruh terhadap isi, JUB berpengaruh terhadap isi, suku bunga SBI berpengaruh terhadap isi, nilai tukar berpengaruh terhadap isi, SBIS berpengaruh terhadap isi, harga minyak dunia berpengaruh terhadap isi. Nah, untuk hipotesis sudah saya jelasin di barusan. Untuk metode penelitian,
Pertama, jenis penelitian. Nah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena penelitian ini didasarkan pada filosofi positivis dan digunakan untuk mempelajari populasi dan sampel tertentu. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi empiris yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Nah, terus jika dilihat dari pemaparan variabel-variabel di atas, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian korelasi atau correlation research yang merupakan tipe penelitian dengan karakteristik berupa masalah hubungan korelasi antara dua variabel terlebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel independen yaitu inflasi, JUB, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, SBIS, dan harga minyak dunia terhadap isi, dan seberapa besar pengaruh hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, ini adalah operasional variabel penelitiannya. Independennya itu ada independennya itu ada inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, dan SBIS juga harga minyak dunia. Variabel dependen ialah indeks saham syariah Indonesia. Nah, berikut ini ialah operasional variabel, tabel operasional variabel. Nah, untuk isi ini menggunakan nominal, inflasi menggunakan rasio, jumlah uang beredar menggunakan nominal, suku bunga SBI menggunakan rasio. Oh ya, maaf, ini sebenarnya ada kayak rumus gitu, cuman di Office saya nggak muncul, tapi bisa dilihat untuk di Word ada rumus-rumusnya. Untuk harga minyak dunia menggunakan nominal. Nah, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari populasi yang berisi beberapa anggota dalam populasi dan elemen dari populasi yang membentuk sampel. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data indeks saham syariah Indonesia yang berupa kapitalisasi bulanan, data bulan inflasi, data bulanan JUB, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, sertifikat Bank Indonesia, dan harga minyak dunia. Nah, ini menggunakan purposive sampling. Semua data variabel tersebut menggunakan data bulanan hingga diperoleh data sebanyak 42, dimulai pada periode Desember 2016 sampai dengan Mei 2020. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif time series dengan interval bulanan dengan satuan ukur masing-masing. Nah, metode pengumpulan data yang pertama itu ada studi kepustakaan, kedua studi dokumentasi, terus ada metode analisis data. Nah, data dalam penelitian ini adalah data time series, adalah metode peramalan dengan menggunakan analisis pola hubungan antar variabel yang dapat diperkirakan dengan variabel waktu. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah suatu alat statistik yang digunakan untuk mengetahui besarnya variabel respon terhadap variabel prediktor dengan menggunakan Navier 9.0 dan MS Office sebagai program pengolah datanya. Nah, ini rumus empiris model regresi. Ya, maaf, ini salah ya, bukan data panel tapi regresi linear berganda, belum keedit kayak ini. Dan ini itu ada rumusnya, cuman di sini nggak muncul. Terus tahapan analisis data. Yang pertama uji Chow. Yang kedua ada uji Hausman. Yang selanjutnya itu ada pengujian asumsi klasik. Ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas,
Kemudian ada uji autokorelasi. Terus untuk pengujian hipotesis ini ada uji T parsial. Ini gambarannya. Kemudian ada uji F, uji simultan. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Oke, berikut ini daftar pustakanya.